Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Prodi Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama DJVS Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan okturi pada masa pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintahan sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian itu kedudukan bank dalam Islam. Dalam dunia perekonomian modern, bank merupakan alat yang vital. Tanpa lembaga bank, perekonomian tak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan yang termasuk di dalam itu kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu perekonomian modern. Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam. Maka dalam praktiknya, bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntutan-tuntutan agama Islam itu sendiri. Saat ini, hampir semua warga negara Republik Indonesia mengenal rupiah. Rupiah adalah nama mata uang Republik Indonesia yang pembuatannya didasarkan atas nilai ekstrinsik atau nominal yang tertera pada uang tersebut, yang mayoritasnya dalam bentuk uang kertas atau fiat dan juga koin. Rupiah telah memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia. Bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, ada 4, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, kemudian yang kedua Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Di sini tidak ada Bank Indonesia atau BI, bank yang menjadi bank sentral atau bank yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan rupiah ke masyarakat melalui bank-bank BUMN dan bank-bank swasta. Kemudian di sini muncul pertanyaan, lantas di mana posisi Bank Indonesia dan Bank Indonesia ini milik siapa? Oke, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Saat Indonesia merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta atau Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral, yaitu BNI, didirikan pada tahun 1946 dengan menerbitkan Oyang Republik Indonesia yang disingkat dengan ORI. Pada konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Republik Indonesia akan diakui pemerintah Hindia Belanda, harus diambil alih oleh Republik Indonesia Muda, di mana nilainya itu 4 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal saat proklamasi Republik Indonesia tidak punya hutang. Agar bisa mengembalikan hutang, BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral dan diganti dengan Bank Yahudi. DJVS Bank yang berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. ORI pun diganti nama menjadi Uang Bank Indonesia atau disingkat dengan UBI sejak tahun 1952. Dari tahun ke tahun, hutang Republik Indonesia semakin membengkak. Pada tahun 1999, Bank Indonesia dilepas dari pemerintahan Republik Indonesia, langsung dibawa kepada IMF, sebuah lembaga keuangan otonomi internasional yang berasal dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional.
Secara khusus, salah satu tugas utama IMF adalah untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia. Gubernur Bank Indonesia lagi bagian dari Kabinet Republik Indonesia, tidak akuntabel kepada pemerintahan Republik Indonesia, apalagi rakyat Republik Indonesia, dan bukan dibiayai dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral disembunyikan statusnya di balik undang-undang sebagai bagian dari negara, tapi independen 100%. Kemudian di sini sebenarnya ini Bank Indonesia ini milik siapa? Nah, di sini posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia adalah di bawah IMF, dan Bank Indonesia adalah milik swasta, milik asing, dan bukan milik Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia sulit untuk menolak kebijakan asing seperti kebijakan ekonomi, ekspor, impor, kebijakan politik, dan tentu saja kebijakan beragama atau beribadah dan lain sebagainya. Karena rupiah kita dicetak dan dikendalikan oleh asing yang dengan sistem kapitalismenya telah berhasil merusak harga diri bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai Bank Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.